semuanya, hari ini kita akan membahas soal kapital sosial dalam perencanaan pembangunan. Materi ini merupakan pertemuan ke-11 ya, yang mana mungkin menjadi materi terakhir sebelum nanti minggu depan adik-adik semua akan melaksanakan seminar terkait tugas pengganti PKL. Nah, hari ini agak sedikit berbeda dengan kuliah-kuliah daring sebelumnya. Jadi ini akan kita lakukan ya. Jadi hari ini kita akan membahas 4 bahasan. Pembahasan A, B, C, dan D dengan warna huruf biru yang terletak di sebelah kiri. Jadi adik-adik sekalian, ini saya kira partisipannya sangat sedikit sekali, 35. Entah masih pada tidur atau bagaimana ya. Ya begitulah, kuliah daring itu memang saya kira di satu sisi memberikan kita kebebasan untuk belajar secara independen, tetapi hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kuliah daring itu membutuhkan kedewasaan ya, termasuk kedewasaan dalam kita tetap on schedule sesuai dengan jadwal ketika kuliah konvensional. Tapi nggak masalah, saya apresiasi 36 orang yang sudah hadir pada hari ini. Jadi nanti teman-teman akan saya bagi menjadi 4 grup ya, melalui fitur breakout. Sebelumnya sudah ada dosen yang mungkin menggunakan fitur breakout ini belum? Belum, Mas. Belum ya? Belum sama sekali. Jadi fitur breakout ini ibarat kalau misalkan di kelas itu kita bisa menjadi beberapa grup ya. Jadi di Zoom ini juga bisa untuk melakukan hal tersebut. Cuma mungkin fitur ini jangan dipakai. Nah, saya ingin menggunakan fitur ini supaya kelasnya lebih hidup, lebih partisipatif. Jadi nanti adik-adik sekalian ini akan dibagi secara acak ya, secara acak ke 4 ruangan yang berbeda. Dan masing-masing ruangan nanti akan membahas satu bahasan perkuliahan hari ini yang dibahas dengan teman-temannya. Jadi kalau misalkan Anda dapatnya room 2, berarti Anda diskusi topik yang B. Sedangkan kalau Anda dapat room 4, Anda diskusi topik yang D. Ya. Jadi topik diskusi juga berbeda-beda, nanti kita bahas satu persatu. Nah, setelah itu nanti adik-adik sekalian akan diberikan waktu selama 30 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya. Yang mana nanti pemberian kuliahnya akan berbasis pada diskusi adik-adik sekalian. Jadi nanti kita akan bahas runtut dari A sampai D. Cuma pembahasan A sampai D itu tidak saya sendiri yang berbicara, tetapi juga kalian memberikan input di situ. Ya. Jadi nanti yang berada di grup A nanti harus kontribusi yang berada di room 1 harus kontribusi selama pembahasan yang A. Sedangkan grup di room 2 akan membahas soal topik yang ada di grup di topik B ya. Nah, nanti di akhir sesi saya menyediakan satu kertas kosong ya, satu slide kosong ya, terkait kesimpulan terkait bagaimana adik-adik itu yang selama pertemuan selama kurang lebih 2 jam ini mendapatkan apa. Jadi nanti summary-nya, kesimpulannya itu diisi oleh adik-adik sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya saya baca satu-satu. Yang pertama, social capital and why does it matter for planning? Jadi apa itu modal sosial dan kenapa modal sosial itu sangat penting untuk perencanaan? Yang kedua, sejauh mana modal sosial itu bisa menjadi aset yang sangat penting untuk perencanaan? Itu pertanyaan kedua yang harus dijawab ya. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira elemen dan bentuk dari kapital sosial atau modal sosial? Bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain? Sedangkan yang keempat, apa saja kira-kira means atau alat ya, output dan juga outcome dari sosial capital. Dan pertanyaan juga sama seperti yang C,
kira-kira bagaimana mereka saling terkoneksi satu sama lain. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada mungkin, Pak. Halo? Tadi saya sudah jelas belum? Atau kalian bisa mendengar ini dengan baik belum? Bisa Terlalu dipahami cepat, nggak? Pak. Oh, cepat? Berarti nggak bilang kalian tuh. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dari awal, Saga. Jadi nanti kalian sebanyak 50 orang ini akan dibagi menjadi 4 ruangan yang terpisah. Ya, masing-masing dari kalian nanti akan dibagi ke room 1 sampai 4, yang mana setiap room nanti akan membahas topik pembahasan kuliah pada siang hari ini. Ya, room 2 membahas topik B, room 3 membahas topik C, dan room 4 membahas topik G. Ya, waktunya selama 30 menit. Nanti pembahasan kuliahnya itu tidak saya sendiri, tetapi sesuai dengan input dari adik-adik masing-masing. Jadi nanti ketika kita membahas soal C misalkan, maka kelompok di room 3 itu harus secara aktif untuk menanggapi perkuliahan ini. Gitu ya. Nanti di akhir perkuliahan, jadi saya sediakan satu kalendia kosong, yang mana nanti kalian bisa menginput kira-kira apa yang menjadi outcome kalian, pembelajaran, suara pembelajaran kalian pada siang hari ini. Bisa dimengerti seperti saya? Bisa, Bapak. Oke, bisa ya. Oke. Kalau begitu saya mulai untuk membagi ke 4 room ya. Oke, topik hari ini adalah social capital dalam perencanaan bangunan. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Apa sih itu social capital? Kemudian kenapa kok social capital atau modal sosial itu penting untuk planning ya? Silakan, saya persilakan ke kelompok room 1 ya untuk memberikan temuan-temuan dia selama diskusi kurang lebih setengah jam tadi ya. Silakan. Jadi saya sempat catat juga nih. Room 1 itu ada Ana, Ayu, Liliansar, Farhan, Eni, Lintang, Aditya, Ma'ruf, Nunung, Rizky, Tias, Amelia, Haji. Nah, silakan. Apa itu social capital? Ya, Han, jangan Han. Enggak saya unmute kok ini perasaan. Ya. Berdasarkan tadi diskusi kelompok 1, konsep model sosial sendiri, kalau menurut BRICS tahun 2004 itu menyoroti nilai dari bagaimana mengelola network personal. Jadi mengelola personal network dan profesional yang meliputi atau menghubungkan 3 sektor kehidupan. Yang pertama ada public, private, dan hal-hal yang berhubungan dengan non-profit. Dan konsep modal sosial juga menghubungkan antara lintas batas sosial. Maksudnya ada kelas strata sosial, ada gender, dan juga etnik. Jaringan seperti ini memberikan kalau hubungannya dengan perencanaan ini lebih banyak informasi, karena itu tadi secara personal network yang dibangun itu lebih luas. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Kalau dari saya mungkin teman-teman. Kalau tadi itu baru apanya ya? Kenapa kok modal sosial penting? Iya. Mungkin ada dari Farhan atau yang lain bisa nambahin. Iya. Iya, jadi ini saya mau menambahi Farhan. Kenapa kok
kapital sosial itu penting karena ini berdasarkan temuan yang kita lakukan bersama kelompok satu tadi, bagi kehidupan masyarakat fungsinya itu untuk agar semakin banyak dan menguatkan jejaring hubungan di masyarakat yang merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang dikenal dengan bonding dan bridging sosial kapital. Alur pikiran ini ditegaskan oleh Ines pada tahun 1994 dalam bukunya Heale. Jadi seperti itu sih, Mas Aki. Jadi kami menemukan itu fungsinya kapital sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih Bu Farhan ya. Namanya sama-sama Farhan ya. Ada lagi dari kelompok satu atau yang kelompok lain juga boleh nambah ya. Jadi nggak harus kelompok satu. Cuma kelompok satu yang kelompok satu tadi yang paling nggak harus diskus duluan. Jadi sosial kapital itu kalau teman-teman masih ingat ya, mungkin di kelas di beberapa semester lalu ya, di teori bangunan atau ekonomi bangunan saya masukinnya tuh, saya agak sedikit lupa. Tapi teori ini diambil dari Pierre Bourdieu, seorang filosofer di Prancis, yang mana sosial kapital itu masuk dari 3 bentuk kapital, ya, kapital ekonomi, kapital kultural, sama kapital sosial, ya. Kalau kalian sendiri, ya, gampangnya gini, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan sosial kapitalnya? Milik kalian sendiri, ya. Kalian punya sosial kapital nggak? Supaya kita memahami ya. Coba mungkin ada nggak yang bisa menyebutkan apa sosial kapital yang bisa yang kalian rasakan sekarang ya? Karena nggak mungkin Anda hidup itu nggak punya sosial kapital, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya. Karena makhluk sosial maka dia juga bisa menjadikan hubungan sosial itu sebagai modal ya. Ada yang saya sebutkan? Ini saya dengar 2017 sih cukup aktif ya. Halo, ada yang bisa nyebutin? Kalau Ya. mungkin rasa percaya itu Pak, salah satu sosial kapital. Rasa percaya saling percaya gitu, adanya trust kepada orang lain. Oke. Jadi misalkan ini nih, jadi sosial kapital itu adalah bentuk kontak kita atau bentuk hubungan kita dengan individu-individu yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Misalkan ya, Anda adalah anggota dari himpunan mahasiswa ilmu administrasi negara, maka sebenarnya Anda punya modal sosial di situ ya. Modal sosialnya siapa? Ya asosiasi tadi ya. Atau misalkan kalau dosen di Indonesia kita punya IAPA itu ya, atau Indonesian Public Administration, Indonesian Association for Public Administration ya. Jadi itu modal sosial ya. Kalian nggak mungkin rasanya kalau nggak punya modal sosial. Ini misalkan nih, dalam kehidupan profesional, Anda mau melamar pekerjaan di sebuah institusi atau korporasi. Nah, di situ Anda punya kenalan nih, misalkan entah itu kawan Anda, entah itu kerabat Anda, entah itu anggota keluarga Anda. Maka sebenarnya dengan mengenal one person atau beberapa person di dalam sebuah grup ya, baik itu grup itu sifatnya institusi, baik itu sifatnya organisasi, komunitas, maka Anda punya modal sosial di situ ya. Tetapi bukan yang nggak boleh disalahpahami bahwa modal sosial itu bukan suatu hal yang membuat Anda bisa melakukan nepotisme misalkan. Ya, jadi mentang-mentang Anda anaknya direktur ya, maka Anda ketika mau melamar sesuatu dia langsung menjadi misal menjadi jabatan posisinya langsung tinggi, itu yang nggak boleh. Tapi nggak ada salahnya kita punya modal sosial ya. Jadi itu bentuk modal sosial. Kira-kira sampai sini bisa dimengerti nggak? Jadi modal sosial itu
dia nggak bisa dihitung, ya. Misalkan sekarang saya kalau misalkan hubungan saya dengan kolega saya yang entah dari negara manapun, entah dari jenis pekerjaan apapun, ya, itu nggak bisa untuk dihitung secara kuantitatif, ya. Tetapi dia akan sangat berguna ketika kita akan melakukan sesuatu, ya. Jadi misalkan kalau seorang politisi ingin ada seorang yang ingin menjadi politisi, dia ingin untuk mencalonkan diri, ya, misalkan tadi eksekutif atau legislatif, maka salah satu aspek yang dinilai oleh partai politik atau organisasi yang mengusung dia itu adalah kira-kira nih orang punya modal sosial nggak? Dia punya ini nggak? Dia punya channel nggak? Dia kenal dengan banyak orang nggak? Ya, semakin besar modal sosial Anda, maka keuntungan yang Anda dapat itu juga mungkin akan juga besar, ya. Bahkan seringkali kalau dalam kontestasi politik kita memilih para calon itu, ya, sebenarnya mereka punya masa tetap, ya. Apa kira-kira masa tetap itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Walaupun kita nggak di ilmu politik, tapi harus tahu, ya, apa masa tetap itu. Ayo, mungkin kelompok satu masih harus aktif di sini, ya. Ya, Farhan. Ya, mungkin secara politik praktis ya, Pak. Kalau ngomongin tentang kalau ngomongin tentang elektoral, yang saya tahu masa tetap itu masa yang pasti akan memilih dia nanti di kontestasi. Mungkin seperti itu Pak, secara praktisnya. Dan pengalaman saya gitu. Ini punya, berarti Mas Farhan ini sekarang nggak langsung mengakui, ya memang kemarin mudah, ya nggak apa-apa, karena Mas Farhan juga punya modal sosial. Karena kalau nggak punya modal sosial, kayaknya nggak mungkin juga kita maju ke kontestasi gitu kan. Jadi contoh nih, misalkan kalau kemarin kita lihat di itu, ya, kita lihat pemilihan umum gubernur di Jawa Timur, ya. Nah di situ sebenarnya masing-masing kandidat itu punya modal sosial masing-masing. Misalkan kandidat yang satu dia punya modal sosial karena berasal dari organisasi agama terbesar di Indonesia, ya. Yang satu dia seorang ini, ya, berasal dari anak menteri, ya, anak menteri di periode pemerintahan yang lalu, ya, maka dia juga punya modal sosial, ya. Apalagi kalau dengan background public figure, background artis, maka dia juga punya modal sosial, ya. Itu mereka punya masa tetap, ya. Jadi itu kira-kira bentuk dari modal sosial. Saya pun juga punya modal sosial, Anda pun juga punya modal sosial, ya. Kemudian dengan memiliki modal sosial yang besar, ya, maka perencana itu bisa untuk bertindak lebih efektif, terutama ketika mereka akan mengeluarkan program-program tertentu. Bahkan nanti saya akan jelaskan soal bargain, ya, public service bargain. Modal sosial itu bisa karena merasa orang itu punya masa tetap, ya, tapi dia nggak masuk dalam struktur atau berbasis pada kepercayaan, trusting, ya. Atau modal sosial itu bisa karena sebuah posisi di dalam organisasi atau agensi. Nanti kita bahas, ya. Apalagi di sini. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, kenapa kok modal sosial penting, ya? Karena yang namanya perencanaan bangunan itu pastilah programnya ditujukan oleh orang banyak, ya. Jadi mereka akan berguna untuk orang banyak. Terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori territorial communities atau masyarakat yang berada dalam sebuah teritori. Misalnya di Sidoarjo, misalkan, ya, ada program perencanaan pembangunan terkait masyarakat yang misalkan
terkena dampak dari lumpur lapindo. Nah, anggota masyarakat yang tinggal di satu geografi ini, di lumpur lapindo tadi disebut sebagai territorial communities, ya. Jadi orang yang ketika kita mempunyai sebuah program bangunan dan itu ditujukan untuk wilayah tertentu, maka kita harus tahu siapa itu territorial communities-nya, ya, atau orang yang mendapati sebuah territorial communities tadi. Kenapa kok penting untuk mengidentifikasi territorial communities ini? Karena mereka tentu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mereka punya budaya yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Karakteristik itu misalkan seperti demografinya, usia, ya, sebagai latar belakang pekerjaan, dan juga latar belakang politik, ya. Jadi itulah kenapa kadang dalam perencanaan para pembuat kebijakan itu perlu untuk melibatkan orang-orang yang punya modal sosial besar. Terlebih mereka-mereka yang punya modal sosial untuk didengarkan orang banyak. Yang mana kadang masyarakat tidak selalu mendengarkan arahan dari pemerintah. Contoh nih, ketika kita sekarang masuk dalam PSBB. Nah, kenapa kok? Kan PSBB ini merupakan kebijakan yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ini kalau kita kategorikan kebijakannya, ini adalah kebijakan kesehatan harusnya, untuk penanganan kesehatan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kebijakan kesehatan ini harus juga melibatkan orang yang nggak ada hubungannya dengan latar belakang kesehatan? Misalnya, seperti ulama. Nah, kenapa kira-kira? Mungkin kelompok satu bisa menanggapi. Silakan Mas. Oh, Mbak, ya. Ya, jadi catatan saya ada Aji, ada Nunung, ya, ada Ayu, ya, silakan. Ini kalau diam-diaman, maka semakin lama juga kuliahnya. Saya juga nggak mau kuliah semakin lama. Ya, jadi kalau menurut saya Mas Aki, kiai dan ulama ini mempunyai modal sosial yang tinggi di antara masyarakat-masyarakat yang menganggap agama itu nomor satu. Jadi kalau yang bilang itu pemerintah kadang masih ngeyel, tapi kalau yang bilang kiainya itu biasanya mereka cepat nurut. Makanya itu mungkin pemerintah meminta bantuan dari kiai atau tokoh-tokoh agama untuk bisa menyukseskan program PSBB ini. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu benar banget yang bilang Mas Farhan Adam gitu ya. Apalagi kalau kita mau melakukan perencanaan di wilayah-wilayah yang punya karakteristik religius, ya. Kalau saya jadi gubernur, ya, kita mau nerapin PSBB ini di daerah ini baru Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ya. Tapi kalau one day kita mau PSBB-nya diperluas, misalkan sampai ke Madura, sampai ke Jember yang punya karakteristik sangat religius, maka saya akan berusaha untuk memegang komitmen dan juga bantuan dari para ulama-ulama ini. Karena kemungkinan besar mereka yang didengarkan oleh masyarakat. Akan terjadi hal yang sebaliknya apabila kita juga nggak bisa untuk punya modal sosial kepada orang-orang yang punya pengaruh. Jadi bayangkan kemarin ada juga berita di Sulawesi Selatan ya saya kira. Waktu itu pemerintah belum sempat untuk menggandeng orang-orang yang punya ukuran modal sosial ini. Akhirnya terjadilah tadi ya, di saat penyakit menular masih terjadi aktivitas terkumpul orang banyak ya, ada acara keagamaan dan sebagainya, itu yang saya kira perlu untuk ditanggulangi. Nah, itu contoh dari kenapa kok modal sosial penting. Modal sosial itu bukanlah aset individual, tapi aset grup ya. Terutama kalau kita membuat perencanaan yang sifatnya itu untuk orang banyak ya. Dan dengan memiliki bantuan, mendapatkan bantuan dari orang-orang yang memiliki modal sosial yang tinggi, maka program pembangunan saya kira bisa terbantukan karena kita memiliki banyak orang yang mendukung kita dan itu akan berpengaruh ke kehidupan orang banyak. Sampai sini ada pertanyaan juga?
Saya ingin Oke, tanya kalau lagi, ya Mas Ri, apa kasus yang dilakukan oleh beberapa staf khusus presiden itu apakah termasuk bentuk penyimpangan dari social capital? kalau menurut saya iya, karena gini, saya percaya bahwa ini pertanyaan yang bagus ya soal kasus hari ini ya. Nah, masing-masing dari staf khusus ini saya kira sebelum dipilih mereka punya modal sosial yang itu sangat beragam. Ada yang latar belakangnya entrepreneur, ada yang latar belakangnya aktivis, ada yang latar belakangnya punya masuk dalam organisasi keagamaan, ada yang latar belakangnya difabel. Dan di sini dalam kasus yang dipermasalahkan oleh publik sekarang, itu ditengarai terjadi konflik kepentingan karena beberapa staf yang mungkin adik-adik juga bisa baca beritanya, itu sebelumnya memang memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Perekonomian. Ya, apalagi kedekatan ini sebenarnya sudah dibangun sebelum periode kedua Presiden Jokowi. Saya kira sebenarnya mereka sudah cukup dekat ya. Nah, tetapi yang dikritisi oleh publik saya kira juga cukup tepat itu karena dengan adanya model sosial tadi itu semacam membuat mereka mendapatkan jalur khusus untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah yang itu skalanya cukup masif. Nah, yang dipermasalahkan sebenarnya bukanlah kualitas dari orang tersebut, staff tersebut, ataupun perusahaan di baliknya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah kenapa proyek sebesar ini itu tidak dibuka ke publik, tiba-tiba langsung keluar pemenangnya, dan tentu itu sangat disayangkan karena jadi kalau menurut saya gini, kalau misalkan kita punya model sosial dari segi entrepreneurship itu bagus. Tetapi pemerintah harus punya etika, nggak boleh melakukan endorse kepada perusahaan tertentu. Jadi menurut saya haram hukumnya buat pemerintah ngasih endorse ke perusahaan tertentu. Yang boleh itu adalah melakukan endorse kepada asosiasi. Ya, karena kenapa? Asosiasi di situ terdiri dari berbagai macam pemain. Jadi mereka bisa saling bersaing sendiri, berkompetisi sendiri, ya. Tidak serta-merta tiba-tiba kenapa kok harus perusahaan ini si A, si B, dan si C, ya. Yang itu sebenarnya publik nggak mendengar, ya. Jadi saya kira setiap bidang, ya, baik itu e-commerce, baik itu pendidikan digital, itu saya kira punya asosiasi masing-masing, ya. Jadi nggak cuma dokter yang punya asosiasi, jenis usaha pun juga punya asosiasi. Nah, publik mungkin akan sedikit menerima kalau misalkan dari awal ada keterbukaan seperti itu. Asosiasinya tahu, kemudian asosiasi menyebarkan ke anggotanya. Nah, anggota asosiasi yang terdiri dari berbagai perusahaan ini bisa saling berkompetisi secara fair untuk kemudian mendapatkan hak sebagai partner pemerintah. Kira-kira itu cukup menjawab nggak, Mas Tri? Cukup lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Ini harusnya dijawab oleh kelompok 2, yaitu sejauh mana media sosial itu bisa menjadi aset untuk perencanaan. Bisa saya dengarkan mungkin paparan dari kelompok 2. Kelompok 2 ini ada Ahmad Sultoni, Berliana, Calvin, Daniel, Diana, Faisal, Nauralia, Rizka, Putri, Risma, Tri termasuk kelompok 2, jadi Widianingrum dan juga Ilva. Silakan. Saya, Pak. Oke, Calvin, silakan. Pertanyaannya sejauh mana ya social capital bisa jadi aset? Tadi kami diskusi dan kami menyimpulkan satu bahwa ketika ada enabling environment di sana yang memungkinkan social capital itu dapat menjadi aset, maka ya social capital bisa dipakai gitu loh, Pak. Nah, enabling environment-nya itu apa? Salah satu yang paling menonjol saya kira itu adalah leadership commitment. Jadi komitmen seorang pemimpin, komitmen kepemimpinan dalam ini ya,
hal ini begitu. Ya, misalkan salah satu contoh yang staf sus tadi kan berarti ada komitmen ya dari Pak Jokowi sendiri ya, untuk memanfaatkan berbagai social capital yang ada gitu di anak-anak muda itu, di anak-anak staf sus itu. Ya, jadi saya kira leadership commitment salah satu hal yang penting ya, supaya social capital ini bisa jadi aset. Selain itu juga ada tadi yang menyebutkan trust ke government gitu. Ketika trust ke government itu tinggi, maka social capital itu bisa dimanfaatkan ya secara maksimal sebagai aset gitu untuk pembangunan. Juga ada satu lagi tadi pembahasan mengenai ini, Pak. Ketika terjadi kelangkaan resources ya, contoh ada resources modal yang kurang atau resources apapun lah itu, sehingga diperlukan social capital gitu. Contohnya misalnya tadi yang Bapak sebutkan mengenai menggunakan ulama gitu ya untuk menghimbau masyarakat agar social distancing dan sebagainya, itu kan berarti pemerintah posisinya lagi kurang resources nih, kurang trust gitu dari masyarakat, sehingga akhirnya membutuhkan bantuan dari ulama. Ya, itu mungkin bisa jadi pembuka dulu, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain dari Calvin? Ada yang bisa nambahin lagi? Tadi Calvin menyebutkan dia bisa jadi aset dalam bentuk kepemimpinan, dalam bentuk komitmen, dalam bentuk apa tadi lainnya, keterbatasan ya, penanggulangan keterbatasan resource ya. Betul. Kita juga ya. Oke, ada yang lain yang mau nambahin? Oke, ini saya buka ya, yang saya ambil dari bukunya Raffaella Nanetti. Jadi akan menjadi apa modal sosial itu ya? Kalau menurut Nanetti, dia membaginya jadi 4. Dia bisa jadi instrumen ya, policy tool. Dia bisa jadi social control. Dia bisa menjadi jejaring untuk pelibatan lebih luas ya. Dan yang keempat, dia bisa untuk meningkatkan tata kelola bahkan sampai level mikro sekalipun ya, high level governance. Nah, di sini mungkin temuan dari teman-teman di room 2 ada yang kira-kira bisa disambungkan nggak? Ya mungkin Isma atau Sururi nih mengaktifkan mikrofon. Oke, kita mulai dari instrumen dulu ya, policy tool. Ya. Tadi soal bagaimana modal sosial itu bisa menjadi instrumen kebijakan, policy tool. Caranya gimana? Ya, misalnya kayak gini. Kita butuh dalam hal ini ya, sekarang muncul wacana bagaimana ketika melakukan PSBB ini, kita butuh untuk melakukan yang namanya distribusi bantuan kebutuhan pokok, terutama untuk masyarakat marginal. Nah, kalau misalkan modal sosial ini sudah terbentuk, maka kita bisa untuk melakukan eksekusi perencanaan bangunan itu secara masif dan kolaboratif. Jadi orang-orang yang mungkin terlibat dalam relawan, orang yang terlibat dalam organisasinya masing-masing ya, itu bisa juga tiba-tiba untuk berganti peran dan mereka saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terutama ketika masa krisis seperti sekarang. Kita banyak belajar ya, misalkan di Jawa Barat, saya kira Pak Gubernurnya cukup sigap
untuk tiba-tiba membuat banyak sektor beralih untuk memproduksi alat pelindung diri. Misalkan seperti pembuatan masker dalam skala yang masif, ya. Kemudian juga memanfaatkan relawan-relawan untuk distribusi bahan bantuan, ya. Nah, itu termasuk salah satunya adalah policy tool, ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan jejaring atau network yang mereka miliki, tapi juga membuat kenalan-kenalan mereka, kolega-kolega mereka yang itu nggak masuk dalam struktur, tapi juga mau bergerak bersama. Nah, itu asetnya social capital. Yang kedua adalah kontrol sosial. Nah, di sini saya kira peran dari masing-masing leadership di tingkat lokal, di tingkat mikro, mulai dari RT, mulai dari RW, ke kelurahan, ke kecamatan, itu saya kira harus secara kompak ya, untuk melakukan social control. Nah, ini saya sudah berkeliling 2 hari ini ya. Ini kalau di daerah saya ya, di Surabaya Timur, saya mulai melihat banyak kampung-kampung melakukan aktivitas sosialisasi, baik itu menempelkan banner yang besar, kemudian memberlakukan jam dan juga pengetatan portal masing-masing kampung, ya. Kemudian banyak juga yang melakukan surveillance atau pemantauan dari warga-warga di kampung-kampung, ya. Jadi mereka ini masuk di dalam sebuah upaya pengontrolan yang besar, ya. Ini masuk dalam social control. Nah, ini bisa dilakukan kalau ya tadi kita memanfaatkan sosial kapital yang kita miliki. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari Tring, saya juga, ini ada hubungannya juga, tapi tetap, walaupun kita ingin memanfaatkan, kita punya niat baik untuk membantu program pemerintah, membantu penanggulangan bencana penyakit, ya, tetap harus menggunakan etik. Ya. Tidak boleh ada etika yang dilanggar. Misalkan yang dilanggar, kalau kasus surat ke Pak Camat tadi ya, itu ada beberapa etik yang dilanggar. Yang pertama, etika ketika posisi yang tidak seharusnya mengirimkan. Jadi ada pelanggaran administrasi, ya, ketika menggunakan kop surat, kalau nggak salah di sekretariat kabinet ya, itu kan suratnya punya power yang cukup besar ya, menggunakan sekretariat kabinet. Walaupun didasari oleh niat yang baik, tetapi ketika kita melakukan pelanggaran etika, dalam hal ini administrasi dan juga etika pejabat publik ya, etika administrasinya ketika menggunakan KOP, etika pejabat publik ketika menggunakan perusahaan sendiri untuk penanganan kontrol yang sangat besar, itu yang saya kira harus diperhatikan. Ya, jadi social control itu menjadi penting. Ya, jadi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, saya kira ketika Anda punya anggota Anda tadi bisa menjadi instrumen, sekaligus anggota Anda bisa terlibat dalam sebuah social control yang besar. Ya. Kemudian pastinya tadi jejaring untuk pelibatan network of engagement. Ya. Network of engagement ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kita terbuka, ya. Saya kira kasus seperti sekarang ini pemerintah tidak perlu untuk malu-malu, untuk menutup diri, untuk membuka data, karena dengan semakin terbuka maka masyarakat juga saya kira semakin sadar ya, dan semakin bergerak untuk membantu seperti yang Kak Fir bilang tadi terkait kelangkaan-kelangkaan yang dimiliki. Maka jejaring tadi adalah simpul yang kemudian bisa untuk menguatkan sosial kapital menjadi sebuah tools dan juga social control. Yang terakhir adalah higher level of governance. Jadi sosial kapital yang ketika sudah secara masif, secara sistematis terbentuk, maka mereka seharusnya juga bisa untuk ini meningkatkan kualitas tata kelola di level mikro sekalipun. Jadi di level mikro sekalipun mereka juga bisa untuk membuat peraturan sendiri, membuat kesepakatan sendiri, sehingga di sana mereka juga bisa untuk secara otonomi
mengatur terkait program pembangunan itu secara mikro, ya. Kenapa kok ini perlu, ya? Kenapa kok network dan juga tata kelola pemerintahan yang bagus ini perlu ditingkatkan sampai ke level mikro? Karena pada dasarnya setiap kebijakan, apalagi kebijakan pusat, ini tidak akan bisa sepenuhnya untuk bisa sampai ke akar rumput. Kita perlu modal sosial dan juga komitmen yang juga tinggi dari masing-masing masyarakat untuk apapun itu program pembangunannya. Misalkan seperti vaksin, ya. Saya kira ada sedikit ini ya, saya kira ada sedikit manfaatnya juga kita mengalami pandemi seperti sekarang, karena saya melihat tren orang-orang yang menolak vaksin yang dulunya orang didatangi nggak mau, disuntik nggak mau, ya, itu semakin berkurang, ya. Jadi perlunya juga komunitas epistemik seperti kita, para akademisi ini juga perlu untuk terlibat, terutama dalam tadi membantu kita sebagai mahasiswa administrasi publik. Kita perlu untuk banyak-banyak menerjemahkan bahasa-bahasa kebijakan menjadi bahasa yang bahkan orang tukang becak pun ngerti apa yang kalian bilang, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa hukum itu kan repot, PSBB lah, ada pergubnya, ada perwalinya, mungkin ada juga peraturan presidennya, tetapi nggak semua orang bisa memahami itu. Tetapi ketika kita menjadi bagian yang besar dari komunitas kebijakan, maka kita harus berkontribusi untuk menerjemahkan kebijakan tadi menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang awam sekalipun. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika kita ketika kita perlu untuk melakukan pemetaan sosial kapital. Hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan supaya kita tidak menyalahi etika, kita juga sensitif terhadap dinamika sosial. Yang pertama, jangan sampai kita luput untuk mengetahui dengan sensitif terkait kondisi sosial ekonomi. Ya, misalkan konsentrasi terkait masyarakat miskin, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat yang berkebutuhan cukup. Ya, itu jangan sampai kita luput, ya, terutama untuk melakukan treatment yang berbeda terhadap masyarakat yang berbeda ini. Kemudian kita perlu juga identifikasi terkait masyarakat yang hidup di sebuah daerah yang saya kira masuk ke era post industrial, ya. Jadi kita membedakan mana yang kawasan industri, mana yang kawasan neighborhood bahasa Indonesianya apa ya? Kawasan masyarakat tinggal di sekitar gitu ya. Kawasan untuk bermain, kawasan untuk ruang terbuka hijau, ya, itu jangan sampai dilupakan, ya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi juga karakteristik masyarakat kita, tetapi kita harus sadar bahwa kita jangan sampai menimbulkan tensi rasial atau tensi etnis di situ. Jadi harus punya rasa sensitif terhadap gender, sensitif terhadap perbedaan, ya. Jadi kalau ketika kita menggunakan sebuah treatment untuk meningkatkan engagement dengan modal sosial kita juga memahami bahwa mereka itu terdiri dari masyarakat yang sangat beragam. Kemudian terkait unsustainable growth trends, bagaimana kita melihat, kita memang di satu sisi harus melihat prospek ekonomi, tapi jangan sampai melupakan aspek lingkungan juga, ya. Jadi kita lihat juga bahwa kita juga harus punya kontrol terkait keberlanjutan, ya, baik itu dari segi udara, dari segi lingkungan, waste, plastic waste dan sebagainya. Nah, terkait soal bagaimana kita memetakan modal sosial, itu kita perlu untuk harus memiliki rasa yang sensitif terkait perbedaan masyarakat kita. Dengan kita mengetahui identifikasi dari
masyarakat kita dan dibedakan berdasarkan beberapa hal di hal India ini ya, kita bisa untuk melakukan treatment yang adil, ya. Jadi mengidentifikasikan keberagaman itu adalah hal yang krusial, ya. Karena sosial kapital itu akan menjadi aset juga kalau kita gagal untuk mengidentifikasi terkait perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat kita, ya. Nah, ini kira-kira pertanyaan saya, kenapa kok kita perlu melakukan identifikasi terkait keberagaman? Dari contoh-contoh yang digambar ini, mungkin dari kelompok room 2 bisa menjawab ya. Silakan. Mungkin supaya ini Pak, perencanaan pembangunan yang dilakukan itu bisa tepat ini ya, tepat sasaran gitu. Sehingga harus diidentifikasi dulu nih mereka-mereka yang berbeda-beda ini, needs-nya, kebutuhannya apa, karena saya yakin kan berbeda-beda kebutuhannya di sana. Ya. Jadi mungkin supaya itu, agar tepat sasaran pembangunan yang direncanakan. Oke, ini saya punya beberapa contoh gambar orang yang sangat berbeda-beda. Mungkin dari room 2 bisa identifikasi misalkan listnya apa nih. Ini kita bagi beberapa ya, nggak harus sebutkan semua, tapi paling nggak bisa nggak nyebutin beberapa contoh kebutuhan dari masakan beda-beda ini. Ya, mungkin yang disability ya, paling sederhana, mereka butuh bantuan ya dalam fasilitas publik dengan kita kasih lift mungkin di penyeberangan, kita bisa kasih apa itu yang buat orang buta di pedestrian itu untuk jalan dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang kasih Calvin. Mungkin tadi Daniel sempat menyalakan mikrofon, mau menanggapi juga, kasih contoh juga dari contoh yang ada di gambar ini. Gimana Mas Daniel? Bisa connect? Ya. Kebijakan itu harus bisa menyangkut bukan hanya satu pihak saja, tetapi bisa menyangkut ke beberapa orang-orang yang lainnya dengan sikap saling mendukung gitulah Pak. Oke, terima kasih Mas Daniel. Ada yang lain mungkin? Tadi ya, ini ya contohnya tadi Kakti nyebutin orang masyarakat difabel. Ini juga tadi ada hubungannya juga sama pemilihan staf khusus tadi ya. Karena di staf khusus ada juga yang mewakili masyarakat difabel. Saya nggak bilang mereka sepenuhnya yang publik sekarang lagi geram, bahwa mereka mungkin tugasnya nggak jelas dan sebagainya. Tetapi ada juga beberapa peran-peran penting yang mana itu saya kira sudah berjalan ya, berkat kinerja para staf khusus ini. Misalkan terkait difabel ya. Nah, ini saya dengar dari kawan saya yang juga masih terikat dengan istana, itu sekarang kalau kita lihat pengumuman resmi dari pemerintah, terutama soal pemutakhiran berita bencana ya. Sekarang kan kalau kalian lihat di TV ya, misalkan nonton secara live atau nonton di streaming di YouTube misalkan, itu kan di sebelah kanan sekarang masyarakat, pemerintah semakin sadar bahwa mereka perlu untuk menempatkan orang khusus untuk menggunakan sign language. Nah, itu salah satu bentuk advokasi yang dihasilkan oleh modal sosial. Karena kita memang punya staf khusus yang memang fokusnya ke situ. Ya. Ini juga ada juga beberapa contoh yang bisa kita ambil nih. Misalkan masyarakat religius itu juga butuh tempat beribadah ya. Nggak harus jumlahnya sama, tetapi disesuaikan dengan persentase mereka, porsi mereka ya, kebutuhan gender ya, kebutuhan ras, etnis itu berbeda-beda. Ini juga ada beberapa contoh di sini ya.
terkait awareness kita, bagaimana kita memetakan modal sosial itu berdasarkan dari kesadaran kita terkait keseimbangan lingkungan. Misalkan seperti ini, kalau misalkan kita membahas di sebuah daerah yang di dalam daerah tersebut masih terdapat masyarakat adat, ya, walaupun masyarakat adat ini sangat minim intervensi dari pemerintah karena banyak dari mereka yang tinggal di pedalaman, bahkan tinggal di hutan, dan nggak jarang juga mereka yang hidup secara nomaden, tetapi tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan dari bagaimana mereka membuat kebijakan untuk menjaga ekosistem mereka, ya. Jadi walaupun mereka minim untuk menikmati pembangunan yang ada, pembangunan yang modern, misalkan yang industrial, tetapi ketika kita merencanakan sebuah pembangunan, kita harus sadar bahwa ada juga masyarakat ini yang hidupnya sangat bergantung dari alam, ya. Maka kita memikirkan nih, khususnya pikirkan terkait hal tersebut, misalkan terkait konsumsi yang balance, kemudian dependensi atau ketergantungan pada energi. Mungkin yang nonton dalam dokumenter soal sex killers itu kita harus menyadari ya bahwa semakin besar kita mengonsumsi listrik, maka semakin besar juga dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan. Kemudian juga terkait kita harus punya awareness soal sejarah juga. Ini penting bagi seorang perencana pembangunan. Pengetahuan terkait ini ya, pengetahuan terkait histori dari negara kita itu penting. Jadi Anda harus punya semacam rasa sensitif terkait kalau misalkan kita let's say melibatkan beberapa suku yang pernah berkonflik di masa lalu, ya, itu harus punya awareness. Bahkan sampai penempatan orang sekalipun, ya, misalkan kita mau menempatkan beberapa orang dari suku-suku tertentu di Kalimantan, yang di mana mereka ada beberapa konflik dengan mereka yang ada di Madura di masa lalu, itu kita harus punya rasa sensitif seperti itu untuk meminimalisir potensi konflik yang ada. Syukur-syukur kalau misalkan kita juga bisa untuk mempertemukan dan mendamaikan keduanya, ya. Kemudian ini ada juga pemahaman singkat saya, kita nggak banyak bahas di sini, tapi saya berikan. Jadi yang namanya modal sosial, pastilah kita juga perlu untuk melakukan yang namanya bargain, ya, atau penawaran, ya. Nah, bargain ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan modal sosial kita kalau misalkan kita bisa memahami mana masyarakat yang bisa kita gunakan sebagai instrumen kebijakan modal sosial, mana yang masuk dalam kategori trustee dan mana yang masuk kategori agency. Nah, trustee tadi ya itu adalah yang berbasis pada perwalian atau kepercayaan pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak tergantung pada struktur. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan kita melakukan engagement dengan para ulama, itu termasuk yang trustee, ya. Nggak harus ulama ya, tapi bisa juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain, misalkan tokoh budaya, tokoh seni, tokoh perempuan dan sebagainya, itu kita masuk trustee. Terutama ketika orang-orang yang memiliki modal sosial ini tidak terikat pada struktur organisasi pemerintahan, ya, itu trustee. Jadi dengan melihat pemetaan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemetaan modal sosial, maka kita bisa tahu mana yang sekiranya itu masuk dalam kategori-kategori ini. Jadi yang sifatnya mereka itu punya power, ya, punya banyak followers, tapi mereka itu tidak tergabung dalam struktur atau kelembagaan, maka dia masuk dalam kategori trustee bargain. Ya, kita bisa menegosiasi dengan mereka tuh dengan membuat kesepakatan dengan mereka dan kita akan mendapatkan benefit dari mereka, ya. Saya kira ini banyak digunakan oleh para politisi, ya. Kemudian yang kedua adalah agency bargain. Jadi mereka yang memang punya posisi, sedang memiliki posisi, baik itu secara kelembagaan di pemerintah, ya,
baik itu secara hubungan kerjasama antar institusi, baik itu sektor privat, itu juga masuk dalam agensi Bergen. Nah, saya kira seorang pemimpin yang memiliki modal sosial yang kuat, sebelum dia memimpin, dia berusaha untuk membentuk sebuah jejaring yang mana memungkinkan mereka untuk bisa mengontrol sebanyak mungkin sektor. Ya, tadi ya, misalkan kita seorang wali kota baru ya yang baru terpilih, itu beliau harus punya agensi Bergen ya, kepada siapa mereka akan menempatkan posisi orang-orang tertentu dalam departemen atau lembaga yang berada di dalam kota tersebut. Ya, itu namanya agensi Bergen. Lengkapnya nanti bisa kalian baca di literaturnya yang saya berikan di referensi. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan nomor 3 ya. Nah, kira-kira apa saja elemen dan bentuk dari modal sosial? Kemudian bagaimana mereka saling terkoneksi satu sama lain? Ini saya berikan kesempatan ke kelompok yang tadi ada di room 3. Di room 3 tadi ini berapa nama yang saya catat? Ada Alifa, ada Alia, ada Devi. Devi ada 2 ya. Ada Dwi juga ada 2. Elita, Heli, Hendra, Rudiatun, Reza, namanya banyak kembar ya, dan Siti ya. Silakan. Apa aja elemen-elemen dan bentuk dari modal sosial? Saya mau menjawab Pak Agi. Ya, Mbak Inara, silakan. Iya, tadi saya di kelompok 3 membahas mengenai apa saja elemen dan bentuk modal sosial dan bagaimana modal sosial itu terhubung. Nah, kami menemukan sebuah penelitian dari Stephen Patterson, itu terdapat 3 elemen. Ya. Jadi yang pertama yaitu networks of civic engagement, kedua norms, dan yang ketiga social trust. Civic engagement apa tadi? Jadi terlambat. Networks of civic engagement, norms of reciprocity, networks, norms. Norma. Oh, norma. Ya, dan social trust. Oke. Jadi saya mau menjelaskan yang pertama, Mas Agi, yang networks of civic engagement. Jadi dalam penelitiannya itu terdapat 2 jaringan keterlibatan sosial, yaitu formal dan juga informal. Di mana ikatan-ikatan ini saling terhubung satu sama lain antar aktor pemerintahan dan juga masyarakat. Sebagai mana contoh jaringan formal ini, yaitu adanya tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik, sebagaimana dikeluarkannya kebijakan publik, peraturan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Seperti yang disampaikan Mas Agi sebelumnya kan, pemerintah ini baik pada level mikro sampai makro itu harus saling terhubung dalam melakukan sosial kontrol. Seperti itu. Jadi di sini peran jaringan formal itu adalah melakukan sosial kontrol bagi masyarakat. Kemudian jika jaringan informal, yaitu hubungannya tercermin dari ikatan dan model sosial di masyarakat dan tidak terhubung dalam suatu struktur organisasi kelembagaan. Seperti slide sebelumnya tadi kan juga dijelaskan bahwa meskipun tidak ada struktur organisasi kelembagaan, tapi di sini masih ada relasi, norma, value, dan social trust untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Seperti itu, Mas Agi. Itu elemen atau form ya? 3 tadi itu. Elemen Mas Agi. Elemen ya, oke. Kalau untuk yang form mungkin ada temuannya dari hati-hati. Saya mau coba jawab, Pak. Ya, saran Mbak Devi. Kalau yang forms itu dari OECD, tapi ini cuma potongan di internet, Pak. Jadi cuma beberapa lembar. Itu ada 3, bonding, linking, sama linking. Yang penting ini tentang hubungan orang berdasarkan rasa identitas bersama. Seperti kayak keluarga, teman dekat, orang-orang yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang sama. Kalau yang
ini hubungan yang melampaui rasa identitas bersama, seperti kayak teman, kolega, rekan yang jauh. Terus kalau yang leaking ini lebih ke hubungan top down atau bottom up. Terima kasih Devi. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Jadi sepertinya di tempat saya suaranya agak putus-putus. Jadi mungkin bisa dari Mbak Devi ngecek saya, saya paparkan ke yang lain ya. Jadi kalau dari Inara elemennya adalah network of city engagement ya. Kemudian ada norms, dan tadi ketiga ini sosial apa tadi Inara? Social trust. Social trust, oke. Iya, social trust. Oke, yang mirip-mirip dengan apa yang nanti saya bahas ini ya. Oke, untuk Mbak Devi masih saya tunggu chatnya, nanti saya sebarkan ke adik-adik lewat chat ya. Atau saya bikin aja bisa buat kontrol buat all ya, jadi Devi langsung kirim ke teman-teman. Bentar. Oke, Mbak Devi silakan. Jadi saya buka aksesnya. Oke, jadi saya ngambil dari Leonardi dan Naneti ya. Kalau ini ada yang sama ya, ada juga yang berbeda, tetapi nggak apa-apa, kita bisa saling melengkapi kajian kita ya. Kalau elemen itu mereka terdiri dari beberapa step dulu. Jadi elemen ini terbentuk, elemen dari modal sosial ini terbentuk harus dari level awalnya dulu, baru bisa sampai ke level paling atas ya. Jadi dia harus melalui proses ini dulu. Yang pertama elemennya itu adalah trust, ya, atau kepercayaan. Baru setelah mereka percaya satu sama lain, mereka bisa punya norms yang sama, ya. Norms, mereka bisa saling berbagi norma dan value secara kuat ya. Jadi solidaritas semakin kuat ketika trust itu berhasil terbentuk. Kalau sudah punya trust dan sudah punya solidaritas, maka setelah itu barulah modal sosial itu bisa digerakkan untuk melakukan sebuah aksi. Ya. Sedangkan untuk bentuknya tadi yang awal itu adalah bonding dulu. Ya. Bonding itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya buka kamus deh. Apa bonding itu? Seringkali kita ucapkan tapi bahasa Indonesia lupa juga nih. Apa sih bonding itu? Membuat keterikatan ya. Ikatan ya. Kemudian setelah bentuknya ikatan, maka mereka bisa saling untuk melakukan bridging atau saling menjembatani. Kalau bonding tadi itu sifatnya lebih ke internal organisasi, internal komunitas, ya. Kalau bridging ini mereka mulai untuk menjalin simpul jaringan modal sosial yang sifatnya antar kelompok. Sementara kalau linking itu toward institution, jadi mereka mempunyai kekuatan legal dan sebagainya ya. Oke, ini juga sama seperti TV ya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, kita mulai dari trust dulu ya. Jadi trust itu kita harus bisa untuk mencari hubungan ya, hubungan yang saya kira dari setiap individu, dari setiap jenis pekerjaan itu berbeda-beda ya. Jadi untuk membuat sebuah trust, maka kita juga harus tahu relasi yang menghubungkan antara masing-masing individu. Yang individu ini saya kira memiliki banyak peran. Saya kasih contoh, misalkan, ini kalau contoh dari Mbak Devi bisa dilihat di chat ya. Keluarga teman dekat memiliki background atau etnis yang sama, ya. Misalkan seperti saya kasih contoh trust antara
consumer dengan seller. Ya, jadi orang yang menjual dengan orang yang beli. Nah, semakin besar trust dari pembeli dan penjual, maka kemungkinan mereka untuk menjalin hubungan bisnis atau hubungan kerjasama itu juga bisa semakin dilakukan di masa depan. Kemudian ada juga contoh antara orang tua, misalkan orang tua dan guru. Nah, itu bisa juga dibangun trust. Semakin orang tua percaya pada visi dan misi sekolah atau universitas, maka semakin sportif juga mereka terhadap program pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan. Ya. Kemudian bisa juga trust ini antara politisi dengan calon pemilih. Ya, itu bisa. Jadi kita harus bisa untuk melihat keterhubungan antar individu gitu. Kemudian saya juga kasih contoh yang keempat adalah hubungan antara ilmuwan dengan pembuat kebijakan. Ini penting. Karena seringkali pembuatan kebijakan itu tidak didasarkan pada temuan-temuan saintifik, tidak berdasarkan pada sains. Nanti hari ini saya mengisi kelas kebijakan publik ya, yang mana saya mungkin membahas topik yang nggak dibahas di kelas A. Anda kelas A kan ya? Ini kalau mau join juga silakan. Pukul 4 saya membahas kasus sekarang ini ya, apa hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kebijakan publik. Ya, saya berpendapat bahwa salah satu alasan kenapa kita sangat gegap dalam menangani pandemi ini adalah karena saya kira banyak pembuat kebijakan yang meragukan atau tidak menghiraukan apa yang diimbaukan oleh para saintis, para akademisi dan saintis. Oke, kita masuk ke elemen yang berikutnya yaitu elemen solidaritas. Nah, elemen solidaritas ini itu bisa saling, kalau kita lihat levelnya ya, mereka bisa saling melakukan penguatan solidaritas baik yang sifatnya internal group ya. Jadi apa sih solidaritas itu adalah misalkan sebuah pandangan yang itu dipercaya oleh anggota-anggota di dalamnya. Misalkan pandangan terkait kebangsaan, pandangan terkait keberagaman, pandangan terkait aspek-aspek religiusitas, atau juga bisa juga pandangan terkait bagaimana saling menyamakan persepsi terkait sebuah visi dari komunitas tersebut. Anda yang tergabung dalam organisasi dan juga mungkin komunitas di luar aktivitas akademik, saya kira harus tahu juga kenapa Anda bergabung ke komunitas tersebut. Ya, karena pasti Anda setuju dengan visi mereka. Ya. Oke, itu yang solidaritas norms. Kemudian action, ya tadi, kalau action itu sifatnya sudah bergerak, ya, sudah melakukan sesuatu. Yang melakukan sesuatu ini tidak dilakukan secara sendiri, tapi tadi secara bersama-sama karena memanfaatkan modal sosial. Ya. Nah, sekarang kita bahas bentuknya. Kita hubungkan bentuknya, forms, dengan elemen. Kalau sifatnya masih bonding atau membuat ikatan ya, fokusnya adalah membentuk sebuah ikatan antara individu dalam sebuah komunitas, maka trust ini pembentukan trust itu terjadi hanya pada level intragroup, internal saja. Ya. Kemudian penguatan solidaritasnya juga toward group, ya. Dari sifatnya individu menjadi solidaritas sesama kelompok, dalam satu kelompok. Nah, actionnya karena sifatnya mungkin sangat mikro bonding ini ya, karena masih dalam bentuk komunitas atau kumpulan-kumpulan individu yang membentuk kelompok, maka di sini melakukan actionnya tingkatannya itu disebut sebagai aksi yang dilakukan secara asosiasional, tetapi sifatnya informal. Karena tadi sifatnya sangat mikro. Nah, bentuk yang kedua itu adalah bridging. Ya. Nah, di sini ketika bridging, pembentukan trust atau penanaman kepercayaan ini, pembentukan kepercayaan itu dilakukan antar kelompok. Karena dilakukan antar kelompok, maka solidaritasnya juga pastilah membahas tidak hanya satu isu yang
karakteristiknya sama dengan kelompok tersebut, tetapi juga banyak isu karena yang dilibatkan juga semakin banyak. Jadi itu rumusnya. Semakin Anda ingin melibatkan banyak kelompok, melibatkan banyak orang, maka semakin banyak juga isu-isu yang itu akan muncul di dalam pembahasan Anda. Ya. Dan kalau misalkan itu sudah membentuk sebuah aksi, ya, maka aksi tadi yang dibentuk oleh banyak kelompok tadi bisa dilakukan secara formal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah linking, ya, keterkaitan, membentuk sebuah tautan, ya. Kalau linking tadi sudah sifatnya intergroup, maka semakin besar juga kemungkinan mereka untuk bergerak secara institusi. Jadi mereka itu membentuk asosiasi resmi, atau membuat sebuah ikatan organisasi, ya. Nah, teori ini itu juga melandasari beberapa pembentukan uni-uni yang ada di dunia. Ya, misalkan Uni Eropa. Uni Eropa pastinya dulu ketika terbentuk, pastilah masing-masing negara melakukan bonding dulu di dalam negara tersebut. Baru setelah itu mereka membentuk bridging yang itu menghubungkan antar grup. Misalkan menghubungkan grup Eropa Timur, ya. Kemudian ada grup Skandinavia dan lain sebagainya, sehingga membentuklah sebuah kesepakatan saling linking, ya. Mereka setuju membuat institusi atau terbentuklah European Union. Sama juga yang terjadi di ASEAN, saya kira prosesnya sama, ya, dari bonding dulu, bridging, dan juga linking. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita untuk membuat sebuah uni-uni tadi, ASEAN, misalkan Uni Eropa? Karena pada dasarnya dengan membentuk asosiasi negara berdasarkan wilayah, itu semakin arah juga kooperasi antar negara anggota, yang mana itu bisa diterapkan pada hampir semua pekerjaan atau program-program bangunan dalam negara tersebut. Dan misalkan seperti sekarang masa pandemi ini, saya kira negara yang tentunya awal untuk bisa saling membantu secara cepat itu adalah negara tetangga kita, misalkan asosiasi ASEAN, ya. Dan saya kira kinerja ASEAN ini salah satu yang justru saya miss. Kinerja negara ASEAN ini salah satu yang dipandang bagus oleh dunia untuk penanganan COVID-19, terutama Singapura, ya, dan juga Vietnam. Vietnam hari ini menurut data terakhir korban meninggal dunianya 0 jiwa pada saat ini, ya. Nah, ketika mereka berhasil membentuk sebuah institusi resmi yang menaungi banyak anggota di dalam asosiasinya, maka solidaritasnya juga dituangkan dalam bentuk-bentuk yang legal, ya. Bahkan di negara-negara asosiasi membentuk parlemen sendiri, parlemen Eropa misalnya, ya, European Parliament itu juga ada, ya. Dan di situ aksinya di sini dilakukan secara resmi, maka engagement dan partisipasi juga semakin besar, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini beberapa catatan, ya. Jadi sosial kapital itu saya kira merupakan independen variabel. Justru dia yang memengaruhi faktor lain, ya. Karena sosial kapital justru yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi, ya. Nah, ini mungkin di antara kalian yang sudah duduk di semester berapa kalian? Semester 6, itu bisa juga mungkin membahas skripsi yang nanti juga menggunakan teori sosial kapital. Itu bisa juga, ya. Saya kira sekarang Anda ketika masih duduk semester 6 dan masih memiliki banyak mata kuliah, ini kalau bisa nih, saya kasih tips supaya Anda cepat selesai juga. Ketika Anda sudah mulai mengerjakan skripsi, ya, dalam bentuk proposal, saya kira sudah banyak yang ikut proposal, ya, dan sudah maju untuk seminar proposal. Itu ketika Anda ikut kelas, Anda harus punya semacam pertanyaan di dalam kepala, ya, dari teori yang diterangkan, dari topik-topik yang didiskusikan di kelas, itu harus bisa Anda hubungkan dengan penelitian Anda. Syukur-syukur kalau Anda punya penelitian sudah solid konsepnya,
sudah melalui seminar, disetujui dan akan dikerjakan di semester depan, Anda bertanyalah sesuatu yang hubungannya dengan penelitian Anda tadi. Jadi Anda mengikuti kelas itu juga sesuai dengan apa yang Anda kerjakan nanti di masa depan. Jadi dengan begitu Anda akan semakin cepat untuk bertanya. Ya. Ini materi ini juga saya berikan di angkatan 2016 juga di tahun lalu ya, materi sosial kapital dan juga perencanaan bangunan ini. Nah, saya senangnya juga ada dari mahasiswa 2016 yang menggunakan konsep dasar teori sosial kapital ini menjadi komponen pokok dalam skripsi dia. Ya, jadi harapannya jadi juga bertanya semakin spesifik terkait pekerjaan penelitian yang nanti akan Anda lakukan. Oke, kita lanjut ya. Oke, social capital help to produce better results. Tentu dengan memahami identifikasi social capital, maka hasilnya juga bisa sangat diverse. Kenapa kok hasilnya sangat diverse ya? Karena karakteristik setiap masyarakat dan kelompok itu juga berbeda-beda, maka kita juga bisa untuk melakukan intervensi juga berbeda-beda pula. Kemudian juga bisa untuk membantu terkait drivers resultnya juga ya, soal ini kok sama ya. Kita juga bisa untuk membuat terkait action research-nya, karena kita sudah tahu territorial communities-nya mereka siapa saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan group yang keempat. Pertanyaannya adalah, kira-kira social capital itu kalau sebagai means itu seperti apa, output seperti apa, dan outcome seperti apa? Saya persilakan ke nomor 4 untuk menjawab ya. Room 4 itu ada Bagus, ada Erlina, Fauzi, Fitria, Imadudin, Konoka, Reica, Safira, Ramadan, ada Sisilia, ya silakan.